Perlu diketahui bahwa kita sebagai bangsa telah memasuki era globalisasi. Tahu apa itu globalisasi? Apa globalisasi? Iya, artinya globalisasi mendunia. Maksudnya apa? Di mana warga-warga negara dari negara-negara seluruh dunia menjadi satu warga dunia, menjadi satu komunitas, menjadi satu community yang disebut international community, global community. Jadi masyarakat dunia. Kenapa terjadi masyarakat dunia? Karena akibat kemajuan teknologi informasi. Misalnya melalui televisi, melalui internet, kita bisa tahu apa yang terjadi di belahan bumi yang mana saja. Apa yang terjadi di Amerika Serikat pagi ini, kita bisa tahu lewat internet, lewat televisi. Sehingga yang namanya informasi begitu mudah dan begitu meluas. Yang kedua, akibat kemajuan teknologi transportasi. Ya, dulu misalnya contoh kita ke Mekah, dulu itu 3 bulan pakai kapal laut. Ya, jadi pulang pergi orang naik haji itu 6 bulan. Tapi sekarang yang dulu 3 bulan akibat berkat dari kemajuan teknologi transportasi, sekarang ada pesawat terbang. Jadi ke Mekah dulu 3 bulan, sekarang cuma 9 jam. Nah, sehingga terjadilah akulturasi, terjadilah pembauran kebudayaan, pembauran teknologi, pembauran pergaulan antara warga dunia. Inilah yang disebut globalisasi. Nah, yang perlu disadari, di era globalisasi ini akan terjadi persaingan. Persaingan dalam berbagai macam bidang. Persaingan di bidang politik, persaingan di dalam bidang ekonomi, persaingan di dalam bidang ilmu pengetahuan, persaingan dalam bidang militer dan segala macam. Oleh karena itu, sebagai bangsa kita harus tampil di era persaingan bebas ini sebagai pemenang, bukan sebagai pecundang. Amin. Amin. Sebagaimana kita ketahui, tahun 2015 akan ada yang namanya ASEAN Economic Community. ASEAN Community. Kita sebagai bangsa akan bersaing dengan masyarakat ASEAN. Ya. Kemudian nanti ada APEC yang namanya Asia Pacific Economic Conference. Kita akan bersaing dengan negara-negara Asia Pasifik. Bagaimana itu? Nanti akan ada perdagangan bebas, akan ada yang namanya tenaga kerja profesional yang bebas. Nanti jangan kaget bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Nanti akan masuk dokter, insinyur, praktisi hukum dari Malaysia, dari Brunei, dari mana-mana negara luar bisa bekerja di Indonesia. Jangan sampai pasar kita dikuasai oleh orang asing, tetapi kita juga harus mampu mengekspor, yaitu tenaga-tenaga skill kita, juga hasil-hasil perdagangan kita. Inilah yang disebut persaingan global. Nah, ini ada di pundak para pemuda. Masa depan Indonesia, masa depan agama ada di pundak para remaja-remaji, khususnya muslimin muslimat, para pelajar Indonesia sekarang ini. Faham adik-adik? Faham anak-anak? Oleh karena itu, agar kita bisa tampil sebagai pemenang dalam persaingan global, Allah Subhanahu wa taala berpesan, berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bahwa Allah Subhanahu wa taala
akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan. Faham adik-adik? Faham? Nah, jadi kalau mau menang di dalam persaingan global, maka kita harus mengisi kepala kita dengan science and technology. Kita harus mengisi dada kita dengan agama. Orang barat pun mengakui. Mereka mengatakan science without religion is blind. Religion without science is lame. Bahwa ilmu pengetahuan tanpa agama buta. Begitu juga agama tanpa ilmu pengetahuan pincang. Faham? Jadi kalau orang cuman pandai secara teknologi, tapi dadanya tidak ada iman, di otaknya hanya teknologi, di dadanya tidak ada agama, maka seperti orang buta. Tahu orang buta? Saya kasih contoh. Ibu tahu bis Mercedes-Benz? Tahu bis yang bagus Mercedes-Benz? Tahu. Mau nggak jalan-jalan dari Gresik ke Jakarta naik bis yang mewah? Mau? Tapi supirnya buta. Mau? Nah, orang kalau cuman pandai dalam arti ilmu pengetahuan, tapi dia miskin dalam agama, maka seperti orang buta. Coba lihat para koruptor. Saya mau tanya, koruptor itu orang-orang pandai apa orang-orang bodoh? Orang-orang pandai apa orang bodoh? Para profesor apa tukang beca? Kalau orang pandai tapi tidak dilandasi agama, maka seperti orang buta, dia bisa membuat kerusakan lebih dahsyat daripada orang-orang bodoh. Paham? Nah, oleh karena itu ini mohon diperhatikan ya. Sebagai generasi muda, ini yang namanya sistem pendidikan Raden Paku adalah sistem pendidikan nasional yang sangat ideal. Karena di dalam sistem pendidikan Islam inilah anak-anak kita di samping mendapatkan pelajaran ilmu pengetahuan, mereka juga akan mendapatkan pelajaran agama, sehingga sebagaimana Allah janjikan tadi, bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kenapa? Nyanyi. Oke. Saya akan menyanyi ya, tapi dengan catatan saya minta semuanya ikut kur. Setuju? Setuju? Oke. Ini loudspeaker, pengeras suara, disebut juga sound system. Biasanya terdiri dari three-way system, 3 jalur suara. Yang pertama namanya bass range, suara bass. Yang kedua mid range, suara tengah. Yang ketiga high range, suara tinggi. Nah, suara bass diwakili oleh bapak-bapak cowok. Hei cowok, mana cowok? Hei cowok, coba nanti saya minta cowok bunyi ya, nyanyi ya. Nah, ini yang suara tengah mid range diwakili oleh perempuan, high range oleh anak-anak. Sekarang perempuan sama anak-anak diam dulu. Saya mau tes bass range-nya, suara bass. Cowok-cowok ini, banser-banser semuanya nih ya. Bapak-bapak semuanya. Hei cowok. Halo cowok. Siap? Sudah siap? Oke, ambil suara ikut saya. Hei, bunyi semua. Yang enggak bunyi saya dongake biar enggak bisa bangun. Semuanya cowok ambil suara. Nah, itu suara bass namanya, ya. Sekarang mid range, suara tengah, perempuan. Halo cewek. Hei cewek. Mulai dari ibu-ibu
gadis, janda. Ada janda sini? Mana janda? Yang tua nggak usah ngacung. Nenek-nenek semuanya nyanyi, ya. Kalau ada yang namanya gadis nggak mau nyanyi, nah pelajar-pelajar nih tak dongake, biar jodohnya adoh. Makanya nyanyi daripada nggak kawin-kawin kamu. Hei, yang punya suami kalau nggak mau nyanyi tak dongake, suamimu kawin lagi. Makanya nyanyi, ya perempuan. Nenek-nenek juga nyanyi. Kalau ada nenek-nenek yang nggak mau nyanyi saya dongake, nggak bisa kentut 3 bulan. Ayo semuanya perempuan, ambil suara. Memang perempuan di mana-mana kayak gitu Pak, memble. Oke, high range, suara tinggi. Anak-anak, remaja-remaja nih ya. Semuanya ambil suara. Oke? Sing ora muni tak sunati 2 kali. Semuanya ambil suara. Memang yang namanya anak-anak nih kayak cabai rawit. Sedikit tapi pedes. Bass range, mid range, high range. Suara bass, suara tengah, suara tinggi. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, semuanya ambil suara sama-sama, semuanya. Persis taman kanak-kanak. Oke, kita sudah ambil suara. Sekarang latihan kur. Latihan apa? Latihan kur. Kurnya ada 2. Yang pertama wirid hey. Apa? Wirid hey. Caranya lihat. Kalau tangan saya jatuh bunyi. Lihat. Hey. Gampang kan? Tangan jatuh bunyi. Lihat. Hey, bisa? Bisa? Coba semuanya. Iya. Yang keras. Hai, hey, hai, hey. Tangan jatuh baru bunyi. Oke? Kur yang kedua wirid hu-ha. Apa? Hu-ha. Caranya jumlahnya 5 seperti rukun Islam. 5 seperti Pancasila. Caranya lihat. Dimulai dengan hu, ditutup dengan hu juga. Selingannya ha, jangan lebih dari 5 kali. Lihat. Hu, ha, hu, ha, hu. Depannya hu, belakangnya hu, selingannya ha 5 kali. Lihat. Hu, ha, hu, ha, hu. Faham? Faham? Hei, faham? Sekali lagi lihat. Hu, ha, hu, ha, hu. Faham? Bisa? Coba, iya. Jangan hu, ha, hu, ha. Belakangnya hu, ha, hu, ha, hu. Oke? Sekali lagi coba. Iya. Oke, pintar. Kita menyanyi. Sudah siap? Sudah siap? Kalau mau melacur mana? Siap, siap. Siap apanya kamu? Last test. Sekali lagi ya, latihan sekali lagi. Yang pertama wirid hey, tangan jatuh bunyi hey. Iya? Yang keras. Lagi. Yang kedua hu, ha, hu, ha, hu. Iya. Oke, kita menyanyi. Sudah siap? Sudah siap? Kalau mau melacur harus pakai uang. Kalau mau berjudi harus pakai uang.
Mau mabuk-mabukan, harus pakai uang. Mau haram-haraman, harus pakai uang. Ternyata jalan ke neraka mahal harganya, walaupun mahal anehnya banyak yang suka. Kenapa enggak? Masih banyak yang suka mabuk-mabukan? Di mana? Oke, ternyata saking sayangnya Allah sama manusia, yang namanya neraka ditarif dengan harga yang mahal. Kenapa enggak? Coba kita lihat jalan-jalan menuju neraka. Mabuk-mabukan bayar apa enggak? Main judi bayar apa ora? Nah, sekarang kita lihat yang namanya surga ternyata ditarif dengan harga yang murah, bahkan gratis. Percaya enggak surga gratis? Bu, percaya surga gratis? Yuk kita lihat jalan-jalan menuju surga. Melaksanakan zakat hanya bagi yang mampu, melaksanakan haji hanya bagi yang mampu, mengerjakan sembahyang tidak usah membayar, mengerjakan puasa tidak usah membayar. Ternyata jalan yang ke surga murah harganya, walaupun murah anehnya banyak yang ogah. Kenapa enggak? Masih banyak yang belum sholat. Betul? Betul? Saya mau tanya, sudah tahu surga belum? Sudah tahu surga belum? Surga belum tahu? Sama, orang belum mati, kenapa enggak? Tapi bilang paling tidak mau tahu tentang surga kan? Mau tahu tentang surga? Ada informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis qudsi Allah berfirman, "A'datu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Kata Allah Subhanahu wa taala, aku sediakan satu tempat yang bernama surga untuk orang-orang yang takwa nanti, di mana keindahannya, kenikmatannya, kehebatannya tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, bahkan tidak bisa dihayalkan oleh akal manusia, saking indah dan hebatnya surga itu. Faham? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu sifat penduduk surga, semuanya nanti di surga muda-muda. Orang surga itu penduduknya nanti 20 tahun. Ya Bu ya? Ya Pak? Muda terus, enggak tua-tua, enggak mati-mati. Jadi pemuda selama-lamanya, pemudi selama-lamanya. Jadi nenek-nenek minta maaf enggak ada di surga. Itu nenek nangis. Nek, maksud saya kalau nenek mati bukan enggak masuk surga nek, tapi nanti nenek muda lagi. Amin. Amin. Bukan cuman muda lagi nek, tapi perawan lagi. Ya, ini salah satu sifat penduduk surga. Muda selama-lamanya, hidup selama-lamanya, tidak tua-tua, tidak mati-mati. Dan sifat penduduk surga yang kedua kata Nabi, nanti manusia di sana akan dirubah wajahnya. Nah makanya kalau kita lihat di dunia ini, yang tampan jangan bangga, yang jelek nggak usah kecil hati, karena semuanya ciptaan Allah Subhanahu. Nah, nanti di akhirat wajah kita yang bikin sendiri sebagai sababiahnya. Ya. Nah coba lihat yang namanya di dunia ini, orang-orang kafir pada umumnya diciptakan oleh Allah cantik, tampan, luar biasa, betul? Lihat, kulit mereka putih seperti salju, rambut mereka pirang kuning seperti emas, mata mereka biru seperti berlian, seperti permata sungguhan, padahal mereka orang kafir. Sebaliknya orang-orang Islam tuh
di benua Afrika misalnya, tahu Afrika? Di sana ada bangsa Nigeria Islam, ada bangsa Somalia Islam, ada bangsa Senegal Islam, ada bangsa Sudan Islam, tapi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, irang beleketek. Kenapa nggih? Umat Islam nggak perlu kecil hati. Kenapa? Wajah di dunia adalah wajah formalitas, wajah pinjaman, wajah sementara. Nanti di akhirat kita tidak pakai wajah yang ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nahnu qaddarna, aku yang menentukan kematian di antara kaum manusia, wa ma nahnu bimasbuqin, dan aku tidak bisa dikalahkan. An-nubadila amsalakum wa nunsyi'akum fi ma la ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Allah akan mengganti orang-orang yang dimatikannya dengan orang-orang yang baru. Jadi kalau ada orang yang dimatikan Allah, maka akan digantikan dengan orang-orang yang baru dilahirkan. Kemudian akan merubah wajahmu nanti di akhirat dalam bentuk yang belum kamu ketahui, tentunya sesuai dengan amal ibadah kita masing-masing. Walaupun di dunia ini diciptakan tampan cantik seperti bintang film Hollywood, tapi kalau tidak pernah ibadah kepada Allah, nanti di akhirat dibangkitkan jauh lebih jelek daripada anjing kurap, lebih jelek daripada monyet yang paling jelek. Na'udzubillahimin. Tapi sebaliknya, walaupun di dunia ini diciptakan jelek, pendek, pesek, bengek, tapi kalau rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti kita dibangkitkan jauh lebih tampan, lebih cantik dari bintang-bintang film dunia manapun. Amin. Apalagi yang namanya istri salehah, Bu, nanti dibangkitkan Allah di surganya Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauh lebih cantik dari para bidadari. Amin. Amin. Nah, jadi itulah tadi. Ini gue lagi nyanyi. Makanya saya mau tanya, ada yang mau masuk surga? Mau masuk surga? Yang mau masuk surga bilang amin. Yang mau masuk surga bilang amin. 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 Mau mati? Masuk surga? Mau mati? Nggak mau. Hei, masuknya lewat mana? Hei, kalau nanti ada yang masuk neraka, bukan karena Tuhan tak sayang hambanya. Gini apa nggih? Kalau nanti ada yang masuk ke surga, itu karena dia memang berusaha. Semua terserah kita. Tererererereng. Kenapa nggih? Kenapa nggih? Jadi sunatullah, barang siapa yang mau, Allah tidak pernah memaksa hambanya. La ikraha fid din, tidak perlu dipaksa dalam beragama. Qad tabayyana rusdu minal ghayy, karena telah jelas yang benar dan yang tidak benar. Jadi seandainya ada warga Gresik yang mau masuk neraka, ada yang masuk neraka? Ada? Mana orangnya? Kalau ada yang mau masuk neraka, boleh, tidak dilarang. Itu hak azazi manusia. Ngenapa nggih? Ngenapa nggih? Tapi mau masuk neraka pun ada syaratnya, Bu. Syaratnya apa? Jangan sholat. Kalau dengar orang azan cuek aja, nggak usah sholat. Di bulan Ramadan nggak usah puasa. Punya uang nggak usah naik haji, nggak usah bayar zakat. Rajin nyekek botol, nanti mati dijamin masuk neraka. Jangan khawatir.
Ya. Sebaliknya kalau ada yang kepengen masuk surga juga ada syaratnya. Pertama, sholat 5 waktu. Kedua, puasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, jauhkan maksiat. Insya Allah mati masuk surga. Ini aturan main dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang namanya sunnatullah. Fal yauma la tuzlamu nafsun syai'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Pada hari akhirat tidak ada seorang manusia yang disiksa dan tidak ada seorang manusia yang diberi pahala kecuali sesuai dengan amal ibadah mereka masing-masing. Nah, oleh karena itu, mari kita laksanakan usia kita yang tersisa untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilm." Barang siapa yang mau jaya di dunia, maka kuasailah ilmu pengetahuan, dan barang siapa yang mau bahagia di akhirat, maka kuasai juga ilmu agama. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah, bi barakatil Fatihah wa bi karamatil Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar yang hadir di sini semuanya dimaafkan dosa-dosa dan kesalahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi barakatil Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar yang hadir di sini diberikan taufik hidayah agar dapat melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya sampai mati nanti. Bi barakatil Fatihah, kita doakan agar santri dan santriwati kita, anak-anak pelajar kita dapat menghadapi persaingan global di depan, sehingga bangsa kita mereka bisa tampil sebagai pemenang di bidang politik, pemenang di bidang ekonomi, bahkan di bidang akidah, sehingga di dalam globalisasi ini kita tetap memiliki jati diri sebagai umat Islam, sebagai bangsa Indonesia yang Pancasilais. Last but not least, kita barusan saja selesai melaksanakan pemilihan presiden. Betul? Betul. MK telah dilaksanakan, yang namanya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan keputusannya, yang namanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP juga telah menyatakan keputusannya. Nah, kita sebagai bangsa, pertama, mari kita terima apapun keputusan MK, apapun keputusan DKPP. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya." Bahwa seorang presiden, seorang pemimpin itu adalah takdir yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takdir memang ada dua, ada takdir baik, ada takdir buruk. Mudah-mudahan apa yang Allah takdirkan untuk Indonesia adalah takdir baik. Amin Allahumma amin. Selanjutnya, jangan kita melihat yang kemarin itu Pilpres atau Pileg merupakan satu pertarungan politik, tapi mari kita lihat itu sebagai persaingan politik atau game of politik, permainan politik. Sehingga jangan sampai karena perbedaan pandangan, perbedaan pilihan, maka kita akan bermusuh-musuhan. Na'udzubillahimin. Jangan karena berbeda kaos, berbeda warna, berbeda pilihan, kemudian kita tidak lagi merekat ukhuwah Islamiyah. Oleh karena itu, mari dengan kondisi yang ada tetap kita jaga ukhuwah Islamiyah, jaga persatuan dan kesatuan nasional. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qabul insyaallah. Hadirin hadirat, sekedar ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Oke. Ini
Saya mendirikan Soneta Group sudah 40 tahun 70, jadi 44 tahun. Kenapa nggih? Tahun 70 Soneta berdiri 11 Desember. Jadi usianya sudah berapa? 44 tahun. Ini sudah menjadi grup terlanggeng di dunia. Kenapa nggih? Nah, kita punya komitmen antara Rhoma Irama dan Soneta, ya. Tidak ada Soneta tampil tanpa Rhoma Irama, begitu juga tidak boleh Rhoma Irama menyanyi tanpa Soneta. Jadi kalau Anda minta saya menyanyi, ya tanpa musik saja. Bisa? Bisa? Hai manusia, mana gak kompak kamu? Kalau saya bilang hai manusia, jereng jeng jeng jeng, oke? Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Kenapa nggih? Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Kenapa nggih? Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Percaya enggak? Percaya enggak? Ridho ibumu, ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Kata siapa? Kata Pak Haji. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtihima. Ridho Allah sangat tergantung kepada ridho kedua orang tua, terutama ridho ibu. Begitu juga murka Allah tergantung kepada murka kedua orang tua, terutama murka ibu. Kalau ibu kita marah sama kita, maka Allah marah sama kita. Kalau ibu kita ridho sama kita, maka Allah ridho sama kita. Insya Allah, kalau Allah ridho sama kita, segala urusan dunia akhirat beres. Amin. Amin. Makanya bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah pada ibumu. Sanggup? Sanggup? Cowok, bila kau sayang pada istrimu, lebih sayanglah pada ibumu. Sanggup? Enggak. Buktinya istrimu dibeliin gelang emas, ibumu gelang karet. Kenapa enggak? Bukannya gunung tempat kau meminta, bukan lautan tempat kau memuja, bukan pula dukun tempat kau menghibah. Kalau ada persoalan jangan menghibah-hibah sama dukun. Jangan curhat sama dukun, bahkan jangan curhat sama manusia. Kenapa? Manusia kadang-kadang mulutnya ember. Betul? Kalau punya masalah, ambil wudhu, sholat, nangis sama Allah, sujud kepada Allah. Setelah itu datangi ibu kita,
cium tangan ibu kita, bilang, Bu, doakan saya. Bu, saya punya hajat. Bu, saya punya persoalan. Sampaikan kepada Allah agar Allah memberikan jalan keluar kepada saya. Insya Allah doa ibu kita lebih didengar daripada doa para dukun. Gena pongge, gena pongge. Bukannya gunung tempat kau meminta, bukan lautan tempat kau memuja, bukan pula dukun tempat kau menghibah, bukan kuburan tempat memohon doa. Tiada keramat yang ampuh di dunia selain dari doa ibumu juga. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.